Ketika ngadain ritual itu, yang awalnya cuman kelihatan satu bocah atau satu tuyul yang perwujudannya nggak jauh beda kayak si Ucil. Tapi tiba-tiba disusul dengan beberapa tuyul dan perwujudannya bukan tuyul lagi cuy. Jadi kayak ya ada yang gedenya juga gitu, tuyul gede gitu kan. Nah, yang dimana si dukun ini pun nggak mampu, bahkan bagian tangannya itu sampai mati rasa dan nggak bisa digerakin lagi. Bahkan buat ngelawan itu tuyul pun sampai keluar darah, muntah-muntah darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal ngelanjutin cerita yang kemarin tentang pesugihan tuyul di Gunung Salak. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but. Jangan lupa ngopi. Dan apa ya? Tidak ada berita sesuatu yang hot ya, walaupun ada, tapi gue males bahas banget guys. Jadi nanti aja lah ya. Dan kemarin itu udah sampai di mana Asep mata batinnya, anggaplah ya, udah dibuka. Yang dimana dia tuh melihat sesuatu sosok, dan pada saat itu juga dia mau istighfar, tiba-tiba di bekep sama si Mbah, yang dimana dia nggak boleh ngucapin kalimat istighfar. Nah, dan disitu pun dalam keadaan panik, kaget, takut, si Mbah ini juga kayak ngomong kecil atau lirik yang dimana bilang, kalau memang lu mau ngelakuin hal kayak gini, kayak semacam pesugihan, jangan sekali-sekali ngucapin kalimat-kalimat tersebut, yang dimana efeknya atau dampaknya adalah dimana nanti sosok itu malah kabur dan ngibrit kabur. Nah, yang dilihat sama Asep pada saat itu adalah memang makhluk-makhluk kecil, bocil-bocil laknat, yang dimana perawakannya kecil tapi rupa atau mukanya itu bener-bener nyeremin. Nggak pakai baju, nggak pakai celana dalam, pokoknya pure telanjang bugil. Bagian dari kuping-kupingnya itu kayak kuping caplang, gimana ya, kayak iya panjang, kuku-kukunya juga panjang, mata-matanya juga ada yang punya mata duanya normal gitu, ada yang sebelah doang dan sebagainya lah. Jenis-jenis ya, intinya tuyulnya beraneka ragam gitu pada saat itu. Pada saat itu pun Simbanya ini bilang, kamu pilih salah satu. Pilih, maksudnya Asep kan nggak tahu apa-apa kan pada saat itu, milih itu gimana, konsepnya itu apa gitu kan, kok harus milih gitu. Iya, di situ pun si mereka kayak suruh milih aja, udah pilih mana yang nanti bakalan lu ambil. Singkat cerita, pada saat itu pun ada salah satu tuyul yang dia pilih gitu kan. Simbanya itu langsung ketawa, dan Simbanya pun bilang, kamu harus wajib kasih nama ke si tuyul tersebut. Nah, singkatnya dikasih nama lah, kita sebut aja namanya Ucil lah ya, si tuyul itu gitu kan. Nah, dikasih nama lah si Ucil. Nah, ketika udah dikasih nama si Ucil, si Mbah ini nutup matanya lagi, komat kamit baca mantra lagi. Dan setelah komat kamit baca mantra, terus ngebuka matanya dan bilang ke Asep ini, panggil namanya, panggil nama si Ucil itu gitu kan. Akhirnya dipanggil, Cil, walaupun nadanya agak gelagapan. Awalnya si tuyul tersebut itu nggak nyamperin atau nggak ngedeketin, sampai akhirnya si Mbak ini bilang, namanya tuyul itu sama kayak anak kecil, wajib manggilnya itu kayak bocah kecil, terus kayak harus lemah lembut dan sebagainya, pada umumnya kayak ke anak kecil. Akhirnya Asep ini ngeberaniin diri lah, manggil kayak ya pelan gitu kan, kayak kalem. Dan gak lama si Ucil ini itu muncul di belakangnya si Asep.
Iya pak, kayak manggil kepada umumnya kayak ke bapaknya, dan itu langsung loncat naik ke bagian pundak ininya gitu kan. Dan di situ pun kayak ngajak main, rambutnya dipegang-pegangin, dijenggut-jenggutin gitu kan, sambil seneng ketawa ketiwi. Dan ketika Asep yang lihat sosok si Ucil ini naik ke bagian pundaknya itu, ada rasa takut, ada rasa jijik, di mana rasa takutnya adalah karena memang dari tangan-tangannya juga nyeremin, terus baunya pun bener-bener bau yang tidak mengenakan lah pada intinya, sampai bikin mual. Nah, sampai suatu ketika si Mbak ini juga bilang suruh dia untuk turun dan kayak masuk ke rumahnya. Nah, di situ juga Asep ini ngerasa bingung, sampai akhirnya si Mbak ini ngomongin dan ngejelasin tentang gimananya gitu kan. Nah, akhirnya setelah dijelasin, si Asep ini bilang, Cil, masuk, pulang yuk sama bapak gitu kan. Akhirnya ini tuyul ngikut nih atau nurut gitu kan. Akhirnya masuklah ke sebuah tempat. Tempatnya ini kayak tempat ngambil ikan. Kalau di ini tuh kayak dari anyaman bambu gitu cuy. Ya mungkin gedenya segini lah. Akhirnya masuklah ke wadah tersebut. Nah, ketika udah masuk ke wadah tersebut pun si Mbah ini langsung kayak nyuruh buat si Asep ini, ayo udah meremin matanya lagi, diusap lagi, dan gak bisa ngelihat banyaknya sosok tuyul yang ada di sekelilingnya. Asep sempat nanya kan kemana sosok yang sebelumnya. Ya, si Mbah ini bilang kalau mereka itu udah pada pulang semua lah ke alamnya atau ke tempat tinggalnya gitu kan. Ya udah, Asep ini nggak terlalu banyak tanya juga pada saat itu, terus nanya tentang perihal apa aja yang harus boleh dilakuin. Yang nggak boleh dilakuin adalah, iya pada umumnya orang pesugihan lah ya, nggak boleh namanya sholat, baca-baca ayat Quran dan sebagainya, kurang lebihnya kayak gitu. Dan sampai akhirnya juga harus ngasih makanan ke sini tuyul, dan ngasih makanannya pun itu berupa kayak ya darah gitu kan, berupa darah. Terus harus dikasih, kalau misalkan si tuyulnya juga minta nyusu nete, dan harus dikasih, terserah mau ke siapa itu bebas milih gitu kan. Di situ pun Asep cuman manggut-manggut doang. Dan setelah udah dikasih mulai dari hal yang kecil dan sebagainya, ya udah tuh Asep pada saat itu pun istirahat 1 malam di situ kan. Istirahat 1 malam di situ. Ketika mau pergi pun nggak lupa Asep ini ngasih sejumlah uang yang dimana memang udah disiapin sebelumnya gitu kan, dan dikasih juga sama si Aji sini, si temennya. Dan yang dikasihin, si Mbaknya cuma manggut-manggut, senyum-senyum doang pada saat itu. Singkat cerita, Asep ini baliklah ke rumahnya dengan kondisi senang, terus dengan kondisi ya semoga aja dengan dia pesugihan tuyul ini kehidupannya bisa berubah pada saat itu. Singkat cerita, sampailah ke rumahnya. Nah, ketika sampai di rumahnya adalah Asep ini nggak ngomong apapun, yang dimana sempat ngelamun, dan ketika sampai pun kan disambut sama istrinya, gimana pak kerjaannya? Ya alhamdulillah, atau kayak bilang ya lancar-lancar aja lah gitu kan. Nah, nggak ada sebuah obrolan yang gimana-gimana sama si sang istri, dan Asep ini pengen ngetes pada saat itu, pada saat malam harinya gitu kan, bener nggak nih tuyul bisa ngelakuin hal yang kayak gitu. Singkatnya, ketika udah mulai malam menjelang, Asep ini langsung manggil si Ucil ini kan, Cil, keluar Cil, keluar. Dan ketika keluar itu tuyul juga seneng banget, udah kayak bocah, lari sono, lari sini, loncat, nemplok tembok dan sebagainya. Nah, sedangkan si tuyul ini cuma bisa dilihat sama si Asep doang cuy. Nah, ketika udah loncat sono loncat sini, Asep ini ngasih sebuah permen cuy, kayak permen kocek gitu. Cil, apa punya makanan? Dikasih lah, dan itu seneng banget itu tuyul. Ketika udah dikasih makanan kayak permen gitu kan, ketika udah dikasih makanan, terus Asep ini bilang atau ngasih tugas buat ngambil uang, atau ya udah lu cari duit lah pada saat itu gitu kan. Dan di situ pun si Ucil tuh juga kayak seneng juga, ye kerja gitu, anggaplah kurang lebih kayak begitu kan, kerja. Akhirnya pergi begitu aja. Dan gak lupa juga Asep ini udah kayak bapak dari anak tersebut, yang dimana hati-hati ya, awas jangan sampai ketahuan orang dan sebagainya. Singkat cerita, pergi kan. Dalam rasa kekhawatiran, rasa takut ini berhasil dan enggak, seiring berjalannya waktu, malam itu pun udah dilewatin. Dan ketika sebelum subuh, Ucil ini udah balik dengan kondisi bawa kantong, atau kantong yang dia emang udah disiapin,
Dan di dalamnya ketika udah sampai ke si Asep juga ngasihin kan duitnya. Nah ketika udah dikasihin ternyata benar, yang dibawa sama si tuyul itu adalah duitnya itu banyak banget. Asep cuman bisa senyum-senyum dan pengen banget ketawa pada saat itu. Akhirnya gue bisa kaya juga gitu kan. Dan walaupun dengan kondisi si tuyul ini nyeremin, tapi ketika udah bawa duit, ya udah nggak ada tuh yang namanya rasa takut lagi, dan sudah mulai terbiasa dengan penampakan si Ucil juga gitu kan. Nah untuk perihal ngasih susu atau netein itu, jadi tidak ada khusus yang dimana harus netein dari si istrinya kah gitu, nggak ada cuy. Jadi iya suruh pergi aja terserah kemana gitu kan. Nah sampai akhirnya si Ucil ini disuruh pergi buat netein ke mertuanya. Ya udah lu pergi aja ke sono. Akhirnya pergi gitu kan, netenya tuh ke si mertua dari si Asep ini, pergi. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu selama 1 tahun, itu tanpa ada ketahuan, dan PA-nya adalah Asep ini melakukan pesugihan atau ngeliarin tuyulnya itu di kampung dia sendiri. Bener-bener di kampung dia. Nah sedangkan bedanya kalau sama si Ajis juga sama pesugihan tuyul, cuman kalau si Ajis itu enggak di kampungan dia, melainkan ya dia pergi ke kemana gitu, terus ntar balik lagi. Nah kurang lebihnya kayak gitu. Nah sedangkan si Asep itu ya perginya tuh di kampung-kampung dia sendiri, karena ya ngapain juga jauh-jauh. Dan dia Asep ini nggak mikir panjang juga pada saat itu gitu kan. Seiring berjalannya waktu 1 tahun setelah pesugihan tuyul itu, Asep memang secara harta ekonomi itu kayak langsung bush naik ke atas gitu, melesat gitu kan. Cuman bedanya kalau Asep biarpun dia udah banyak duit, dia nggak mau nyiriin yang dimana kerja mah tetap kerja susah cuy. Jadi yang awalnya cuman jualan biasa, jangan ya jualan-jualan yang dia sebelumnya kerjain. Nah pada saat itu dia jual beli barang kayak handphone dan tetek bengeknya lah gitu kan. Jadi biar nggak terlalu nyiriin, dan usahanya pun juga dibilang lancar. Jadi usahanya itu nggak ngambil untung gede. Jadi kayak misalkan ngejual barang itu paling untungnya 1.000, 2.000 nggak apa, diambil aja. Dan memang pelanggannya juga, orang yang belinya juga, orang yang jualnya juga banyak yang mau ke si Asep ini. Nggak ada pikiran aneh-aneh. Nah sedangkan di kampungnya juga ada sebuah kabar atau berita yang dimana udah banyak yang punya laporan bahwa duitnya itu hilang. Ya intinya sewarga itu selama 1 tahun itu banyak yang duitnya kehilangan terus tiba-tiba memang hilangnya tuh misalkan punya duit 1 juta nih, hilangnya tuh nggak pure 1 juta, jadi melainkan paling kayak ambil 200, 300 atau ya setengahnya lah. Jadi nggak yang pure diambil 1 juta 1 jutanya gitu cuy. Jadi cuman diambil tuh kayak 1/4 atau setengahnya. Nah gara-gara 1 tahun kejadian itu pun banyak warga yang mikir, wah ini mah bukan orang maling, melainkan memang ada orang yang pesugihan tuyul. Semua beranggapan kayak gitu, sampai akhirnya ronda pun diketatin. Ketika ronda ini udah diketatin gitu kan, banyak warga yang nyari. Dan karena memang situasi dan kondisinya juga Asep ini udah tahu bahwa banyak warga yang udah mulai curiga gitu, takutnya si tuyul ini ketahuan dan nanti malah melebar kemana-mana. Akhirnya nggak disuruh kerja dulu tuh tuyul, jadi kayak disuruh libur dulu lah. Libur mungkin sekitaran 2 atau 3 mingguan. Setelah libur pun disuruh nyari lagi, karena ya namanya manusia cuy. Padahal kondisinya pada saat itu Asep ini ya secara ekonomi udah wah banget, cuman kayak ngerasa kurang puas dan pengen punya penghasilan lebih dan lebih lagi. Nah ketika pengen ngedapetin penghasilan lebih lagi, ya udah setelah 2 atau 3 minggu pun tuyul itu disuruh kerja lagi. Dan perihal masalah harus nete kemana nih tuyul, jadi tuyul ini kan awalnya disuruh netein ke mertuanya. Nah si mertuanya ini pun gara-gara kejadian tersebut, kondisi fisik dari si mertuanya ini itu pure bener-bener kurus, kayak bener-bener disedot sama si tuyul itu juga. Sedangkan si tuyul ini pun komplain atau bisa dibilang nggak mau, yang ono udah nggak enak, gitu kan. Jadi kayak disuruh nyari. Iya, si Asep pada saat itu ya udah disuruh ke sini, dan setiap ngasih tanda atau setiap mau netein gitu dikasih tanda si rumah tersebut, dimana nanti si tuyulnya tuh nggak bingung, kurang lebih kayak gitulah. Nah sampai suatu ketika tuyul ini kan udah 3 minggu tuh dilepas dan balik lagi kan normal gitu, kayak nyari duitnya tuh enak lagi, dapat hasilnya banyak lagi. Nah sampai suatu ketika si tuyul ini udah
tugasnya dan dia tuh mau nyari supaya bisa neten nih. Sebenarnya ketika mau neten itu udah aman, nggak ada kejadian apapun. Nah, jadi ketika keluar dari rumah si orang yang ditetennya ini, itu tuh ada sebuah kolam ikan. Si tuyul ini itu seneng banget sama namanya main air atau dekat kolam ikan. Ketika udah tahu ada kolam ikan, dia tuh main kecepruk-keceprokan di kolam tersebut. Adalah salah satu warga, walaupun memang pada saat itu tengah malam, ada orang yang keluar dan ngeliat. Awalnya dikira itu kayak binatang, tapi semakin lama semakin diperhatiin. Dan ketika diperhatiin pun justru si tuyul itu malah balik natap sambil nyeringai senyum ke orang yang ngelihat sosok tuyul tersebut. Akhirnya orang tersebut tuh kayak teriak sekencang-kencangnya, bahkan sampai geger satu kampung. Yang dimana ketika udah geger satu kampung itu kayak nyalain kentongan kan, tong 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 tong, tuyul gitu. Tapi ya bener aja si tuyul itu nggak ketemu. Walaupun udah dikejar-kejar tapi beneran nggak ketemu sama sekali. Ketika dikejar ke sono nggak ketemu, dikejar sini nggak ketemu. Ya udah tuh, cuman sebatas nggak bisa nyari tuyul larinya kemana. Dan warga di situ pun udah yakin bahwa mereka duit hilang itu gara-gara tuyul. Seiring berjalannya waktu, warga juga ngerasa kesel kan. Akhirnya ikhtiar lah, atau nyari gimana supaya bisa nangkap itu si tuyul. Warga ini rembukan. Terus kayak manggil salah satu dukun. Sebetulnya di kampung itu ada salah satu tetua atau salah satu ustadz, tapi pada saat itu memang lagi ada urusan kayak di luar kota. Singkat ceritanya jadi kayak ya udahlah ngambil opsi ke dukun kan, ngambil opsi ke dukun. Ketika si dukun ini dimintain tolong, ya dukun itu juga menyanggupi, tapi dengan bayaran yang mahal gitu kan. Ya semua warga patungan tuh, semua warga patungan. Dan akhirnya suatu malam si dukun ini bikin sebuah ritual. Yang awalnya ritual yang dilakuin sama si dukun ini kayak dikelilingi sama banyak warga gitu kan. Dan areanya pun area terbuka. Nah ketika area terbuka ini, si dukun ini pure beneran sakti atau beneran bisa nangkep itu tuyul. Nah tapi pada akhirnya ketika ngelakuin sebuah ritual dan memang ada suara petir, angin tiba-tiba kenceng, warga juga seolah kayak panik. Nah di situ pun si dukun ini ngerasa bahwa dirinya bisa ngatasin tuh tuyul. Tapi ternyata si tuyul itu bener-bener gak bisa dilawan. Yang dimana menurut pengakuan dari warga, ketika ngadain ritual itu yang awalnya cuman kelihatan satu bocah atau satu tuyul yang perwujudannya gak jauh beda kayak si Ucil. Tapi tiba-tiba disusul dengan beberapa tuyul. Dan perwujudannya bukan tuyul lagi cuy. Jadi kayak ya ada yang gedenya juga gitu, tuyul gede gitu kan. Ya, yang dimana si dukun ini pun gak mampu. Bahkan bagian tangannya itu sampai mati rasa dan gak bisa digerakin lagi. Bahkan buat ngelawan itu tuyul pun sampai keluar darah, muntah-muntah darah. Dan si dukun pun angkat tangan karena dia gak bisa. Singkat cerita, warga pun ngerasa bingung. Dukun ini nggak bisa. Ya mau nggak mau warga di situ kayak bilang, kalau nggak salah kan di kita juga ada orang yang ngerti. Coba panggil dan susulin karena ini penting. Akhirnya mau nggak mau tuh warga yang kenal dengan salah satu ustadz di kampung tersebut tuh ya udah disuruh disusulin ke keluarganya. Akhirnya setuju kan, singkat cerita disusulin lah. Nah kita akan balik ke si Ajis dulu. Si Ajis yang udah ngedenger bahwa di kampungnya si Asep ini udah ada gembar-gembor masalah tuyul gitu kan. Asep ini pergi atau cabut dari lokasi rumahnya karena takut tendus juga ke dia, yang dimana nantinya bisa kemana-mana gitu kan. Jadi menghindari sesuatu hal yang gak mau terjadi sama si Ajis ini. Ajis ini pergilah dari kampung tersebut cuy. Ajis ini udah pergi dari kampung tersebut. Dan sebetulnya kayak si Asep juga mau silaturahmi gitu kan, mau silaturahmi. Dan ketika mau silaturahmi juga ya nggak ada. Sedangkan si Asep bingung lah, kok tiba-tiba pindah gitu, kata tetangganya yang ada di sebelah. Ya udahlah nanti kapan-kapan aja main, karena memang alamatnya pun dikasih tahu gitu kan. Singkat cerita Asep ini balik. Terus ya udah enggak ngeluarin tuyul itu selama berbulan-bulan pada saat itu. Cuman lagi dan lagi Asep nggak puas dengan penghasilan apa yang dia dapat. Dan warga pun udah bisa manggil dari si Ustadz ini kan. Di situ pun si Ustadz ini udah berpesan. Jadi ke semua warga itu udah diamanatin. Jadi Ustadz ini ngasih satu lembar daun, yang dimana si daun ini wajib ditaruh di bawah kayak di atas uang.
Terus dikasih satu benda juga 4 gitu kan, taruh di tiap pojokan kampung. Udah cuma dikasih kayak gituan doang, dan disuruh warganya juga buat rajin-rajin ibadah, buat rajin-rajin zikir dan sebagainya gitu kan. Sampai suatu ketika si Asep ini juga nyuruh buat si Tuyul buat nyari duit lagi nih cuy. Sempet punya rasa khawatir, jadi kayak kok malam ini gue kayaknya agak beda gitu kan. Sampai akhirnya si Tuyul ini pergi itu. Nah ketika mau pergi, ketika mau ngambil itu ya memang gak ada yang bisa diambil. Sampai suatu ketika si Tuyul ini satu malam itu gak pulang. Asep ngerasa panik dong, kemana nih Tuyul gue, kok kabur gitu kan. Apa jangan-jangan dia melarikan diri gitu kan karena disuruh kerja gitu kan. Tapi ya nggak mungkin, bener-bener 2 malam 3 malam sampai 4 malam dicari nggak ketemu tuh Tuyul. Ketika udah 7 harinya setelah kehilangan dari Tuyul itu, datanglah satu orang yang kurang lebih itu adalah Ustadz. Ustadz itu datang secara personal tanpa ada orang. Assalamualaikum gitu kan. Akhirnya keluar tuh Asep ini kan. Dan ketika keluar pun Asep tahu tentang si Ustadz ini gitu kan. Iya tumben-tumbenan naik sini. Ya Ustadz ini kayak silaturahmi dan sebagainya. Sampai suatu ketika ada sebuah poin yang dimana, jadi gini, Ustadz itu kayak bilang, jadi gini Sep, saya tuh mau nanya, sebenarnya Asep itu melihara tuyul atau enggak, dan melakukan pesugihan atau enggak. Sedangkan si Asep yang ditanya kayak begitu cuman bisa nunduk, nggak ngomong apapun. Dan si Ustadz pun menjelaskan lagi bahwa dia tuh udah nanya ke tuyulnya bahwa dia tuh disuruh sama Asep. Sedangkan ya Ustadznya ini nggak bisa yang namanya memastikan sesuatu hal yang itu benar atau enggak. Melainkan ya kalau memang benar ya udah, dan minta supaya Asep ini cepetan tobat. Kalau misalkan bohong pun ya udah, nggak apa-apa juga, nggak bakalan nuduh dan nggak akan bilang ke siapapun juga. Di situ Asep cuma bisa nunduk doang. Dan gak lama Asep ini nangis. Jadi benar-benar Ustadznya ini kayak nyeramahin dan tetek bengeknya gitu kan. Di situ tuh benar-benar nangis sejadi-jadinya. Dan Ustadz ini bilang, kalau memang Asep mau tobat, nanti saya bantuin. Di situ pun sebenarnya Asep juga memang pengen tobat, dan dia juga benar-benar hilaf dan benar-benar setelah diceramahin itu ngakuin dengan apa kesalahan dia. Dan Asep pun manggut, dia pengen tobat. Tapi Asep juga minta ke Ustadz ini supaya nggak bilang ke banyak warga, nggak bilang ke istrinya, dan dia bakalan nerima konsekuensinya. Tapi bisa nggak kalau istrinya itu nggak kebawa-bawa. Ustadz ini cuma senyum-senyum doang dan manggut mengiyakan, bisa ngejamin kalau Asep nggak akan kenapa-napa, keluarga nggak bakal kenapa-napa, termasuk keluarga pun nggak akan dikasih tahu. Singkat cerita, Ustadz ini ngomong lah, ya udah pulangin ini tuyul dan sebagainya bla bla bla. Udah dikasih pengarahan dari si Ustadz ini gitu kan buat mulangin. Awalnya Asep itu agak takut, tapi Ustadz ini ngeyakinin, udah tenang, pokoknya nanti saya bantuin doa. Singkat cerita, Asep ini setuju lah. Asep ini udah setuju, akhirnya pergi kan Asep ini ke kaki Gunung Salak lagi buat nganterin si tuyul ini lagi. Nah ketika udah pergi, itu ngalamin kejadian hal yang sama juga, yang dimana si tuyul ini tuh bener-bener mau dibalikin, dan perjalanannya pun digangguin sama kunti lagi, sama sosok dan lain-lain. Tapi kedua kali ini tuh Asep ini nggak terlalu takut seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya takut ada, tapi nggak berlebihan kayak sebelumnya. Akhirnya sampailah ke rumah si Mbah ini kan. Ketika udah sampai, si Mbah ini nanya, loh kamu lagi Sep, ada apa lagi, mau nambah tuyul gitu kan. Ya si Asep ini cuma bisa nunduk dan bilang kalau dia itu mau ngebalikin si tuyulnya, atau ya dia ngerasa udah cukup. Di situ pun si Mbah cuma manggut-manggut doang. Tapi Mbah ini juga bilang, kalau memang lu mau ngebalikin tuyul, silahkan, gua nggak akan permasalahin. Tapi seharusnya perjanjian dari lu dengan tuyul ini itu kan masih berlangsung, masih lama. Dan kalau lu ngebalikin sekarang, pasti lu udah tahu konsekuensi dan resikonya apa yang lu tanggung. Ya pada saat itu pun Asep manggut bahwa dia tuh tahu resikonya. Singkat ceritanya nih cuy, Asep ini setelah nganterin tuh tuyul balik lah. Awalnya pulang itu dengan selamat, nggak ada kondisi apapun. Cuman seiring berjalannya waktu, selama 1 minggu dari setelah nganterin tuyul tersebut, Asep itu bener-bener digangguin rumahnya.
bener-bener dibikin panik. Bahkan si istrinya tuh sampai histeris ngeliat setan terus. Dan akhirnya laporan lah ke si ustadznya gitu kan, laporan ke ustadz. Dan ketika laporan pun ustadznya manggut, ngerti dia harus ngelakuin apa. Sampai suatu ketika malam Jumat itu ustadz ini diem atau stay di rumah Asep kan. Nah ketika di rumah Asep juga ustadz ini bilang, harta yang udah kamu dapat kamu jual, kamu lelang semua dan kasih ke beberapa warga atau kasih ke yang memang seharusnya itu bukan harta dia gitu. Pada intinya terserah lah diapain gitu kan, tapi intinya jual terus bagian lagi ke warga. Ya di situ pun Asep itu setuju walaupun mikir caranya harus kayak gimana gitu kan. Akhirnya setelah si ustadz itu lama dan bener aja, yang selalu diteror itu akhirnya datang juga. Kedengaran suara teriak dan teriak terus manggil nama Asep dan kayak seolah mau ngebawa, lu udah ngelanggar perjanjian dan sebagai gantinya lu harus ikut ke tempat gua, atau bisa dibilang ya anggaplah disuruh jadi budak gara-gara sudah melanggar perjanjian. Asep itu udah ketakutan aja, sedangkan ustadz ini bilang udah Asep tenang, banyak zikir, banyak sholawat. Ya Asep nurut aja. Pada saat itu ustadz ini keluar, dan ketika keluar seolah kayak ngadepin bangsa-bangsa jin, ya sejenisnya tuyul. Di luar itu bener-bener kedengaran kayak suara petasan jegir gitu kan, bahkan dibarengi dengan angin puting beliung kencang banget. Asep cuma bisa ngintip dari jendela, termasuk sama si istrinya juga. Sedangkan istrinya tuh kayak bilang, itu apa pak, itu apa gitu kan. Asep cuma bisa kayak udah tenang gitu. Dan Asep pun gak nyeritain tentang perihal pesugihannya ke istrinya. Jadi kayak bilang udah tenang, udah ditangani sama ustadz. Nah seiring berjalannya waktu, akhirnya udah selesai tuh. Nah ketika udah selesai pun, akhirnya balikan. Si ustadz ini pamitan dan ngerasa bahwa Asep ini insya Allah udah aman-aman aja. Cuman ustadz ini cuma berpesan, Sep, ini peringatan saya sekali lagi, kalau kamu sampai balik lagi melakukan hal yang sama, ya intinya tuh dia nggak bakalan nolongin lagi dengan segala konsekuensinya. Asep pun manggut pada saat itu, akhirnya balikan, dan Asep pun balik lagi jadi orang yang miskin. Cuman ya semiskin-miskinnya dia, alhamdulillah pada saat itu pun kerjanya sudah mulai normal, walaupun nggak sesusah sebelumnya gitu kan. Nah seiring berjalannya waktu, setengah tahun kemudian setelah dari kejadian itu, muncullah berita yang dimana temennya Ajis ini meninggal. Rumor yang beredar Ajis ini meninggal. Nah ketika Ajis ini meninggal, Asep pun ngerasa penasaran gitu kan, langsung disamperin ke daerah atau ke tempatnya. Dan ketika disamperin, sempat ngeliat jasad atau jenazah dari si temennya Ajis ini. Asep ini bener-bener dikagetin, yang dimana matanya melotot, lidahnya melet, dan mukanya hampir mirip dengan beberapa tuyul, atau kayak tiba-tiba menyerupai, seringnya tuh kayak lebam-lebam hitam. Jadi kayak udah mau menyerupai si tuyul itu aja, walaupun enggak pure 100% atau 80% itu enggak. Jadi kayak perlahan-perlahan gitu. Asep ini cuma kayak istighfar, astagfirullahaladzim. Asep ini bener-bener langsung cabut dari tempatnya Ajis. Dan ketika cabut dari tempatnya Ajis pun lagi-lagi Asep tuh cuma bisa sholat taubat dan minta pertolongan, atau bener-bener ngucapin minta maaf. Karena dia tuh bener-bener hilap udah ngelakuin hal yang kayak gitu. Yang dimana Asep pun tahu bahwa temennya itu bisa dikatakan iya meninggal secara tidak normal. Dan bisa dibilang juga kayak ujung-ujungnya penasaran gitu kan. Dan setelah dari kejadian itu ngelihat korban temennya juga meyakinkan Asep itu supaya enggak melakukan hal kayak gitu lagi. Dan beruntungnya Asep nggak kayak Ajis. Asep itu ada yang nolongin, dan sampai akhirnya Asep pun bilang lah ke istrinya dengan apa yang dia udah lakuin sebelumnya. Ya walaupun Asep cuma bilang ke istrinya doang, nggak bilang ke warga yang lainnya. Istrinya sempet kesel, marah gara-gara kelakuan Asep, tapi ya udahlah, yang penting Asep udah bertaubat, istrinya pun bisa nerima dengan apa adanya. Nah setelah dari kejadian itu pun sebetulnya Asep ini beberapa kali digangguin, tapi alhamdulillah sama ustadz ini selalu dibantu dan selalu dikasih tahu gimana caranya supaya ngejauhin si sosok tuyul ini buat ngebawa Asep. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu bertahun-tahun,
gangguan dari tuyul-tuyul itu pun gak berani buat ngedeketin Asep lagi. Dan sampai akhirnya Asep pun benar-benar hidup normal, ibadah rajin, justru malah makin rajin setelah dari kejadian tersebut. Dan alhamdulillah usaha Asep pun ya dibilang kaya enggak, dibilang miskin juga enggak, intinya mencukupi. Dan alhamdulillah pada saat itu pun Asep bersyukur banget dengan hasil yang seperti itu. Sampai akhirnya pun cerita ini pun selesai. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah nyari duit sesuatu hal yang instan itu memang selalu punya resiko gitu kan. Dan segala sesuatu juga nggak ada yang instan cuy. Lu mau jadi pengusaha menurut kata lu, wah enak ya tiba-tiba, atau lu ngeliat temen, wah enak nih dia udah jadi bos. Lu kan nggak pernah tahu juga prosesnya mereka kayak gimana gitu kan. Jadi yang pada intinya namanya orang kerja itu nggak ada yang enak. Perihal dapat kecil gedenya juga kita nggak bisa nentuin kan, karena yang nentuin itu bukan kita pribadi. Yang pada intinya selama mengikhtiar ya namanya rezeki mah pasti ada aja gitu. Cuman perihal gede atau kecilnya kita pasrahin nama yang di atas saja. Ya segala sesuatu yang ada positifnya dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.